Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah telah berikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Kemudian selawat berikan salam senantiasa tercurah untuk usulan dan kurban kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita merasakan indah dan nikmatnya menjadi umat Islam. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkar, kemudian ustazah atau ibu-ibu yang bisa menghadiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini tentang diseminasi budaya positif penerapan segitiga restitusi. Nah, ketika kita mendengar segitiga restitusi ini, mungkin kita sebagian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, baik pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana dan apa konsep segitiga restitusi itu dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Nah, dalam program Guru Tenggara ini kami dibimbing oleh seorang pengajar praktik yang bernama Bapak Malken Oknam MPD. Beliau bertugas di SMA Batipuh. Kemudian ada seorang fasilitator yang senantiasa membimbing di ruang tatap maya secara virtual. Nama beliau adalah Bu Ulfa Kasmalamina. Beliau mengajar di SMA yang berada di Palembang, di Sumatera Selatan. Nah, dan ini saya sendiri seorang pengajar di SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkar di kelas 3 Jabal Rahman. Nah, pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya pertanyakan. Nah, nanti teman-teman saya minta kesediaannya apakah setuju atau tidak. Untuk pertanyaan pertama adalah, kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Ya, setuju. Oke, kita lanjutkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Next. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita memberikan kesimpulan untuk beberapa yang telah kita sepakati tadi, setuju atau tidaknya tentang hukuman dan beberapa teman-temannya tadi, kita akan melangkah kepada apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan selanjutnya keyakinan kelas. Nanti akan kami kirim bagaimana cara kita mengkontrak keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, nah nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan kira-kira
Selanjutnya, restitusi. Nah, ketika kita membahas restitusi, ada 5 posisi kontrol yang biasanya di tengah dunia pendidikan ini kita lakukan. Nah, dalam 5 posisi kontrol itu, kira-kira manakah yang biasa yang pernah kita lakukan atau yang sebaiknya kita lakukan? Selanjutnya, restitusi atau pada kali ini kita membahasnya segitiga restitusi. Oke, poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Makna disiplin itu adalah dia berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apakah ia bisa dihargai untuk itu. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau udah sebenarnya awalnya makna kata disiplin itu bermakna positif, tapi karena kebiasaan kita di tengah masyarakat, kata positif itu sudah agak meluas maknanya seperti itu. Nah, di sini disiplin positif itu disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, dalam teori kontrol atau teori pilihannya itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ketika misalkan kita memiliki sesuatu di tangan kita, apapun yang orang lain katakan, kira-kira maukah kita membuka kepala tangan kita ini? Mau atau tidak? Ketika kita ada suatu benda yang ingin kita simpan atau yang ingin hanya kita yang tahu atau hanya kita yang memilikinya, kira-kira misalkan kita diiming-imingi oleh orang lain dengan nanti dikasih hadiah, nanti diberikan ini atau nanti diancam, kira-kira maukah kita membuka kepala tangan kita? Ya, sekuat apapun dorongan dari luar, kita akan berusaha mempertahankannya. Betul atau tidak? Betul. Ya, sementara kita sepakati dulu. Ya, betul. Selanjutnya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang seperti yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, kreativitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap manusia pasti ingin seperti itu. Yang kedua, penguasaan. Kita sebagai manusia akan berusaha bagaimana kita bisa menguasai orang lain atau menguasai suatu lingkungan agar kita bisa menampakkan diri kita. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia biasa. Selanjutnya, kita butuh diberikan kasih sayang dan rasa diterima di suatu lingkungan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Semua perilaku pun memiliki tujuan. Nah, sebagaimana teori motivasi ini, kira-kira seseorang itu berperilaku karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu berasal dari diri kita pribadi atau berasal dari dalam diri kita yang biasa kita kenal dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, setelah itu nilai-nilai kebaikan universal dan keyakinan kelas. Nah, hal ini juga nanti akan melahirkan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga bertindak sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang dari sini ini akan kita pilih nanti dalam menjalankan segitiga restitusi. Apa dia yang segitiga restitusi itu? Yang pertama, tindakan menstabilkan
identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita bahas apa itu nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebaikan universal itu menyeluruh ya. Setelah itu menyesuaikan budaya positif dengan visi misi sekolah. Sebagaimana yang telah kita lakukan kemarin, kita telah membahas visi misi sekolah kita. Nah, yang tahap pertamanya kita telah berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana cara kita membedah visi misi kita dan bagaimana visi misi sekolah itu menjadikan peserta didik itu memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya, maka kita harus memiliki visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Tidak hanya sekedar pembelajaran yang berpihak kepada murid saja, tetapi visi misi sekolah kita itu harus sesuai dan harus membantu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, ini beberapa contoh kemarin ketika pelaksanaan setelah merumuskan budaya kesepakatan kelas bersama. Nah, ini adalah bagaimana kita sebagai guru menyampaikan kepada peserta didik apa kira-kira kebaikan dari menyusun kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas itu dilahirkan dari murid atau kita gali dari murid bersama guru, bersama seluruh stakeholder, maka peserta didik itu tidak akan merasa terpaksa ketika dia menjalankan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu hanya datangnya dari satu arah atau dari seorang guru saja, maka anak-anak itu akan merasa tersakiti, akan merasa sedih atau akan merasa berat menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Menyusun kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas itu dilahirkan dari murid atau kita gali dari murid bersama guru, bersama seluruh stakeholder, maka peserta didik itu tidak akan merasa terpaksa ketika dia menjalankan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu hanya datangnya dari satu arah atau dari seorang guru saja, maka anak-anak itu akan merasa tersakiti, akan merasa sedih atau akan merasa berat menjalankan kesepakatan kelas tersebut. Nah, ini beberapa contoh budaya positif di sekolah. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebagaimana yang kita telah bahas dari awal tadi, kita kelompokkan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu kalau kita membahas motivasi tadi. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dari 3 faktor inilah yang membuat seseorang itu termotivasi untuk melakukan atau menjalankan sesuatu kesepakatan. Selanjutnya, motivasi yang pertama ini itu berasal dari eksternal, karena dia hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan saja. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi juga merupakan tergolong kepada motivasi yang berasal dari luar dirinya. Jadi dia hanya berharap karena dapat imbalan atau dapat hadiah seperti itu. Dan yang ketiga,
motivasi internal atau intrinsik itu yang merupakan tujuan disiplin positif, yaitu dia untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ketika kita membaca kalimat seperti ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini disampaikan oleh ahli kita, Alfikon, pada tahun 1993. Nah, kira-kira kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, dampak yang akan dihasilkan oleh penghargaan itu yang pertama ada 5. Yang pertama, pengaruhnya hanya sebentar saja gitu. Jadi ketika palingan dalam sebulan misalkan, jika antum nanti hafal surat ini, misalnya akan kasih bintang. Jadi ketika misalkan kita tidak sekolah, ada guru lain yang menggantikan, kira-kira apakah dia masih menghafal? Tidak, karena yang guru yang setiap hari itu membujuknya atau mengiming-iminginya dengan hadiah bintang, sedangkan yang masuk menggantikan ustazahnya mengajar pada hari itu atau gurunya mengajar pada hari itu, tentu dia tidak mengetahui, maka dia akan belajar dan mengajar seperti biasa saja. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Nah, kenapa ada statement seperti itu? Ketika mereka atau seorang peserta didik kita itu berhasil, kemudian kita berikan dia semacam imbalan, misalkan kalau berhasil menghafal 5 sila Pancasila nanti dapat coklat. Padahal dia udah bahagia amat sangat ketika mendapatkan prestasi itu, tapi karena hanya kita berikan 1 buah hadiah, 1 buah coklat, kebahagiaannya sampai di situ. Tapi coba kalau tidak kita berikan hadiah, dia masih merasa bahagia kan? Nah, kalau udah kita berikan dia imbalan atas kerja kerasnya, ya sampai di situ saja. Dia tidak akan punya motivasi lagi untuk melakukan hal tersebut besoknya lagi dan lagi. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, maksudnya di sini ketepatan itu misalkan ketika kita diberikan hadiah, kira-kira apakah kita bisa objektif lagi menilai seseorang? Tidak, karena kita udah dikasih, ya kan? Kalau kita udah dikasih atau diberi oleh seseorang, maka kita akan ada rasa nggak enakan, nggak enak nggak hadir, nanti begini, nggak hadir, nggak enak nggak ngasih segini, nanti dibeginikan. Nah, pasti ada rasa-rasa di hati kita. Selanjutnya, penghargaan pun tidak efektif karena sebagaimana poin pertama tadi, dia pengaruhnya jangka pendek saja seperti itu. Dan selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa kira-kira statement ini dikeluarkan oleh Bapak Alfikon itu? Nah, kenapa beliau sampaikan seperti itu? Dalam penelitiannya, beliau menemukan seseorang yang misalkan dalam suatu instansi, misalkan yang hadir, yang selalu datang tepat waktu, diberikan penghargaan ini. Nah, kira-kira misalkan kita bertemannya bertiga, yang biasa akrab atau berempat, yang cuma dikasih itu 1 orang dari yang berempat ini, atau dari jumlah anggota di sebuah instansi itu hanya 1 orang ini, kira-kira perasaan yang bertiga ini seperti apa? Oh, dialah, ya saya besok ya, dia aja lah, gak usah saya lagi yang dapat penghargaan kan dia, yang jadi guru berprestasi kan dia. Berarti apa langkah-langkah setelah itu tuh yang lain akan mundur semangatnya. Kenapa? Karena dia nggak dikasih penghargaan, sedangkan yang satu itu diberikan penghargaan.
Nah, jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan dan kestabilan suatu instansi. Nah, lanjut dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini mungkin sebuah disertasi kecil-kecilan atau penelitian kecil-kecilan yang pernah saya lakukan juga terkait ini. Kalau misalkan kita udah juara, kira-kira ketika kita mau lomba lagi besoknya, apakah semangat kita untuk berusaha, semangat kita untuk belajar, apakah lebih besar dari tahap kita yang pertama kali mengikutkan perlombaan itu, atau sebuah penghargaan itu, atau santai-santai aja? Oh, palingan kayak gini lagi dan nilainya, oh nilainya kayak gitu kan dia udah ada. Jadi kita tidak lagi menjadi sosok yang inovatif gitu. Jadi kita hanya ya udahlah, yang jadi juaranya kan saya udah pernah, nanti saya yakin kok saya lagi juaranya, toh instrumennya sama. Nah, pasti akan ada yang seperti itu. Setelah itu penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu kenapa dikatakan mematikan kreativitas? Karena ketika seseorang itu diberikan instrumen untuk mendapatkan, atau misalkan ketika kita mengerjakan tugas atau latihan, nanti yang ibu nilai huruf kapitalnya ya, nanti ibu memperhatikan tanda komanya ya ketika anak-anak ibu tampil ke depan membaca puisi. Berarti yang ada dalam kepalanya apa? Pasti step-step yang ada dalam instrumen tadi. Tapi kalau tidak, mereka akan belajar penghayatan, mereka akan belajar vokal, mereka akan belajar ekspresi. Tapi karena beberapa hal yang kita sampaikan di instrumen tadi itu, berarti mereka hanya menyiapkan dirinya untuk itu. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi ekstrinsik. Jadi ketika kita mau mengajak seseorang, dia tidak lagi karena dia menghargai dirinya, tetapi karena orang lain, agar terlihat oleh orang lain, agar diberikan apresiasi oleh orang lain, seperti itu. Jadi motivasi seperti itu tidak bertahan lama. Nah, yang ini ketika kita tutup, nah misalkan seperti ini, ketika kita bahas saja, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau kita menyuruh anak seperti itu akan relevan nggak dengan keterlambatan dia? Dia terlambat nih datang ke sekolah, terus kita suruh membuat kalimat 100 kalimat dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira relevan nggak dengan kesalahan yang dia lakukan? Tidak. Nah, jadi kalau tidak relevan dengan kesalahan yang anak kita lakukan, maka itu jatuhnya sebagai hukuman. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu, kita bukan lagi sebagai manajer, tapi kita sebagai pembuat rasa, sebagai penghukum. Nah, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, relevankah? Tidak. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, relevan? Tidak. Karena kalau push up itu kira-kira untuk apa? Iya, untuk olahraga. Kalau misalkan masker ini untuk menjaga apa? Kesehatan agar tidak dihinggap virus. Misalkan ini kejadiannya ketika corona melanda negeri kita, gitu ya. Jadi tidak koheren dia.
apa yang kita berikan sanksi dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah itu relevan? Relevan. Nah, karena relevan dengan kesalahan yang mereka lakukan, maka ini tergolong kepada konsekuensi. Dari tindakannya yang salah, dia harus bertanggung jawab atas apa yang membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Misalkan anak tersebut dia tidur aja kerjaannya ketika di kelas. Terus kita tanya seperti ini, Cici, kenapa tidur aja terus, Ci? Bangunlah lagi. Nggak kasihan Cici sama ibu Dona? Nggak kasihan Cici sama Ustazah? Misalkan seperti itu. Terus dia dalam hatinya, anak tidur tadi, Ustazah tuh merasa sedih. Apa yang paling ekstrim kalimat kita? Antum nih keluar aja terus rasa. Contohnya ya. Nanti Ustazah lagi yang dimarahin kepala sekolah. Kira-kira apa yang dirasakan oleh si Marsa tadi? Dia merasa bersalah karena dia Ustazahnya kena marah. Jadi kita harus mengontrol setiap kalimat yang kita mau keluarkan kepada peserta didik. Nah, di sini kalau yang manajer ini kita akan lebih menguatkan pribadi. Setelah itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti akan ada videonya yang telah coba saya praktekkan di beberapa kasus, kemarin itu di angka 30 kasus. Dan setelah itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Setelah itu melahirkan peserta didik yang suka mengevaluasi diri atau merefleksi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama kali kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa dalam menanyakan keyakinan itu stepnya? Kita tanya, jadi yang dia lakukan itu apakah tindakannya benar atau enggak? Apakah itu melanggar kesepakatan kita atau tidak? Nah, yang kedua kita tampilkan identitasnya. Ya, kalau Ustazah yang di mana, Ustazah juga akan merasa marah. Nah, kita seolah-olah berada di tempatnya. Kita seolah-olah juga merasakan apa yang dirasakannya. Kita bawakan juga cerita kita. Kalau kita dihidupi oleh orang lain, kira kita rasa sakit juga. Iya, gitu. Jadi kita tampilkan identitasnya dulu. Kalau yang dilakukannya itu adalah wajar sebagai manusia yang bersifat hilang. Nah, setelah itu kita berikan validasi kebutuhannya. Tetapi sebagai teman, apakah wajar kita marahin teman, kita teriak-teriakin, kita tunjuk-tunjuk, kita hardik-hardik, atau bahkan kita berikan afirmasi negatif gitu. Ya kalau para antum dia begini seperti itu. Nah, untuk disinilah fungsi kita yang sangat urgent, kita berikan afirmasi positif kepada peserta didik, misalkan seperti ini. Nah, kira-kira ke depannya kalau misalkan kita yang diteriakin oleh orang lain mau, dia akan jawab enggak. Atau misalkan, nah kalau selama lupa kita taruh sendal di tempatnya, kira-kira mudah nggak kita menemukan sendal? Mereka akan tahu, enggak, yang bakalan hilang sendal anak. Dia akan jawab sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu kita teriak-teriak, marah-marah, menghabiskan energi. Lebih baik kita arahkan anak-anak kita. Kalau kita posisinya mengarahkan dan sebagai manajer, mereka akan bahagia dan tidak, yang terekam di memorinya itu tentang kita adalah kebaikan. Sedikit video yang
Videonya dari sini, suaranya dari HP ya, Anda mematikan. The Bluetooth device is ready to pair. Lakukan itu sesuai dengan kesalahan anak dan dapat membuat anak merasa terbangun rasa tanggung jawabnya dan terbangun juga rasa intrinsik, motivasi intrinsik dalam diri anak kita. Berarti itu kita sudah berhasil membuat konsekuensi terhadap anak dan menjadikan anak kita itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa kembali lagi kepada komunitasnya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu relevan? Relevan. Kalau karena itu PJOK, kecuali nanti pelajaran bahasa Indonesia ya, dia terlambat pelajaran bahasa Indonesia, terus kita suruh dia lari, atau nanti pas datang terlambat ke sekolah enggak ditanya, enggak diapakan dulu gitu ya, kira-kira kenapa terlambat tadi. Tidak ada, kita begitu langsung aja, tuh ada tong sampah di situ, silakan pilih sampah 10. Itu juga termasuk kita sebagai pribadi yang senang menghukum orang lain. Sebaiknya kita nanti bagaimana tindakan yang kita lakukan ketika kita menghadapi beberapa kasus. Nah, akan kita bahas setelah ini. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, yang pertama adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan tindakannya yang salah tadi. Yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Jadi dalam kaitannya dalam modul 1.4 ini, kita telah membahas juga dahulunya pada nilai-nilai guru penggerak itu ada namanya fase di mana ketika kita berumur 20 sampai 35 tahun itu fase-fase ketika kita melakukan kejadian baik atau buruk itu akan terekam di memori kita dan bertahan sangat lama. Seperti itu juga lah anak-anak kita. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, setelah itu kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman itu keterpaksaan. Setelah itu kalau konsekuensi ada stimulus dan harapan. Nah, kira-kira karena antum telah menghilangkan sendal teman atau telah mengambil pensil teman tanpa izin, kira-kira apa yang mau antum lakukan? Nah, itu kan ada stimulus yang kita lakukan dan akan mendapatkan feedback dari anak gitu. Selanjutnya, konsep diri pada hukuman itu sangat buruk dan pada konsekuensi konsep dirinya baik. Setelah itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, padahal sebenarnya dia belum, ketika pagi-pagi kita tanya karena biasa kita hukum, padahal sebelumnya dia pas berangkat ke sekolah itu belum makan, tapi karena takut kita hukum, maka dia akan bilang, udah, saya udah makan, seperti itu. Dan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Setelah itu, pada hukuman ini akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah,
Perbedaan hukuman ini kami salikan dari teori segitiga restitusi yang disampaikan oleh Dian dosen pada The Fact Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, kita masuk lagi. Jadi restitusi itu apa? Nah, inilah dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, kira-kira ada sebuah pertanyaan meluncur di kepala kita. Restitusi ini apakah hanya bisa dilakukan oleh guru saja? Tidak, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang tua dengan anaknya. Begitu juga atasan dengan bawahannya dalam sebuah instansi. Jadi restitusi ini sangat baik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya ketika kita sebagai guru saja. Dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, juga bukan upaya memaksa, namun tawaran yang berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tujuannya memperbaiki hubungan. Setelah itu, konsekuensinya itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Tidak terlalu larut membahas masalah aja. Kadang-kadang kan kita agak risih juga kan kalau masalah kita itu terlalu dalam dibahas oleh seseorang. Nah, jadi restitusi ini fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia akan merasa bangga dan bahagia kembali dan akan lebih mau kembali bersosialisasi kepada kelompoknya. Nah, kita yang lanjut ke poin C, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kita, nah seperti ini. Budaya positif itu akan melahirkan lingkungan yang positif, dan dibantu lingkungan positif ini terwujudnya dengan adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini kenapa dimerahkan di sini? Kalau peraturan kelas, bagaimana kalau kita bahas tadi, dia hanya datangnya satu arah dari guru saja berupa perintah. Tetapi kalau keyakinan kelas yang kita lahirkan, maka itu merupakan ada komunikasi komunikasi dua arah. Ada datangnya dari anak kita, terus kita yang meluruskan jika ada kalimatnya yang kurang tepat atau ada kalimat yang negatif, kita jadikan kalimat itu bermaksud positif, kemudian kita share kepada orang tua agar orang tua juga mendukung apa yang telah kita lakukan terhadap perkembangan anaknya. Nah, ini juga kita mungkin bisa pahami bersama ya tabelnya. Kita meyakini dengan mengadakan segitiga restitusi itu akan melahirkan rasa hormat, terus mau bekerja dan diterima dan merasa dimiliki di lingkungan sekitarnya. Nah, ini
perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira kalau kita mau membuat peraturan agar pojok baca kita rapi, kita akan menuliskan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu masih berupa peraturan. Nah, yang kita lakukan adalah tanggung jawab. Tapi nanti kita berikan juga di sini konsekuensi. Bisa juga kita tambahkan seperti itu. Dan ketika keyakinan kelas ini, kita tidak boleh itemnya terlalu banyak. Paling banyak 7. Itu yang seperti mana yang telah pernah saya lakukan, itu ada 7 item kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu tidak banyak itemnya, maka anak-anak atau peserta didik kita akan mudah untuk mengingatnya. Kalau dia ingat, kalau dia hafal, kalau dia paham, maka dia mudah untuk melaksanakannya. Dan kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu harus kita letakkan di mana tempatnya yang mudah dilihat dan dijangkau oleh anak-anak, agar senantiasa sifat dasar kita sebagai manusia ini pelupa bisa kita ingat dengan membacanya kembali. Oke, good job. Setelah itu hadir di sekolah di 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, padahal yang kita inginkan adalah anak-anak itu berkomitmen dan menghormati orang lain, karena orang yang terlambat akan mengutuk orang yang hadir tepat waktu. Iya, karena kita nunggu dulu semua harus hadir, atau nunggu dulu ini dan itu ya. Dan setelah itu dapat kita lihat, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, sebenarnya yang kita inginkan dari anak-anak itu dia menjaga keselamatannya dan keamanannya ya. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika kita merumuskan keyakinan kelas bersama anak-anak. Ternyata anak kita itu kreatif saja. Tanpa kita minta, dia akan paham. Bahkan ada yang satu orang itu memberikan usulan 3 keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, anak-anak itu akan merasa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa dilibatkan. Nah, kira-kira kalau langsung saja kita merumuskan, oh itu kamu pakai peraturan tadi. Tapi peraturan itu milik ustazah. Kalau misalkan mereka langgar, kita cuma hanya sekedar memberikan kalimat seperti ini. Nah, apa kesepakatan kelas kita? Ingat antum. Atau kira-kira dari sikap antum tadi, apa yang antum langgar? Nah, mereka akan ingat, oh iya ya, padahal usulan itu datangnya dari saya loh, tapi saya juga yang melanggarnya. Nah, ini sangat efektif sekali. Sangat berbeda ketika saya mengajar di tahun-tahun sebelumnya. Saya masih menggunakan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu datangnya dari kita dan diberikan kepada anak secara apa namanya itu ya, secara paksaan saja, agak payah kita untuk menstabilkan identitasnya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi sebagaimana telah kita bahas. Nah, ini dia posisi kontrol yang saya maksudkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa memahaminya dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi, kalau posisi penghukum itu kita sering menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Oh iya, enggak apa-apa, berantem terus. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan kamu itu, marah ke kita, ustazah Nurwana tadi kan katanya kan. Jadi dia akan lebih tinggi juga suaranya dari kita. Tapi kalau misalkan kita sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Nah, apa tuh nak? Apa yang terjadi? Ngapain tadi?
dengan suara kita pelankan seperti itu dan dia ditanya terlebih dahulu, kita tidak langsung menjudge kalau dia yang salah. Nah, itu akan membangkitkan rasa kebutuhan manusia tadi. Jadi dia merasa dihargai gitu, dia merasa diterima, merasa kalau dia ini memang ada di lingkungan kita. Tapi kalau kita kayak ini, antum jadi boleh satu tadi antum, sekarang antum lagi, nah itu tuh yang membuat dia merasa tidak dihargai seperti itu. Bergerak dan menggerakkan. Ini beberapa contohnya, Kita akan membahas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Kembali bersama saya, Riwayat SPDI SPD. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Kembali bersama saya, Sri Wahyuningsi SPDI SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Saya berasal dari SDIT Korata Ayun Batu Sangkar. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen tahun 2000, kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Berikut tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi, segitiga restitusi merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama yakni menstabilkan identitas. Dalam hal ini, pertama kali yang kita lakukan adalah meyakinkan peserta didik bahwa berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, stimulus respons menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, mampu mengaitkan keinginannya dengan tindakan yang salah. Oke, assalamualaikum Hanum. Masya Allah. Sehat Hanum hari ini, nak? Alhamdulillah. Hanum, Ustazah Sri kemarin dengar. Iya, ndak ketemu sama Hanum, nak? Iya, Zah. Iya. Nah, Hanum kira-kira tahu Hanum kenapa sendalnya nggak ketemu? Karena meletakkan sendal tidak di tempatnya, Zah. Iya, kemana Hanum taruh kemarin sendalnya? Sembarangan. Sembarangan. Wah, Hanum Masya Allah. Jadi Hanum kira-kira kalau kita tidak letakkan sendal pada tempatnya, nah apakah kita mudah menemukannya? Ya, Nah, tidak. Nah, dari yang udah kita ceritain tadi, apa kira-kira ya peraturan kelas kita dan kesepakatan kelas kita yang telah Hanum langgar?
Nah, peraturan kelas kita itu pertama datang tepat waktu, senyum, salam, dan sapa. Yang ketiga meletakkan sendal pada tempatnya. Anum ada meletakkan sendal pada tempatnya? Enggak. Nah, jadi Hanum ke depannya kita usahakan meletakkan sendal atau barang kita pada tempatnya setelah digunakan ya. Iya. Nah, kira-kira Hanum Ustazah paham. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita ada lupa, ya kan? Nah, terus tapi Hanum kadang-kadang ada sering taruh sendal di tempatnya kan? Udah hebat Hanum. Sekali ada kita lupa. Nah, ke depannya kita usahakan untuk tidak lupa lagi, ya. Nah, Hanum, kira-kira dari yang kita ceritain tadi itu, Hanum ke depannya mau jadi seperti apa sayang? Janji. Iya, mantap. Berarti semangatnya udah dari dalam hati Hanum ya. Iya, Hanum berjanjinya disaksikan oleh Dasri dan berjanji sama Ustaz, terus berjanji sama Allah. Oke, terima kasih Hanum. Oke, selamat kembali ke kelas ya. Ya, assalamualaikum Hanum. Oke. Ya. Assalamualaikum Kenzo. Ya, sehat pagi ini nak? Sehat. Kenapa suaranya nih sakit Kenzo? Nah, oke. Kenzo, kira-kira Kenzo tahu kenapa Ustazah Sri panggil pagi ini kan? Enggak. Nah, Kenzo, kemarin jam istirahat, Kenzo lempar-lemparan Lego kah sama Habib? Iya. Nah, jadi Kenzo, apa yang terjadi kemarin sama Habib sama Kenzo nak? Legonya diambil sama Habib. Terus Kenzo apain Habibnya? Antum lempar Legonya ke Habib. Oh iya, paham Ustazah. Kenzo, kalau misalkan mainan Ustazah diambil sama orang lain, Ustazah juga akan merasa marah dan kecewa. Nah, tetapi Kenzo, kita tidak boleh melempar teman. Nah, jadi kita minta baik-baik, terus kita main lagi sama dia. Nah, Kenzo ke depannya kira-kira Ustazah mau tanya sekarang, Kenzo, kira-kira dari sikap yang Kenzo lakukan itu, apakah tindakan kelas, kesepakatan kelas yang telah Kenzo langgar? Iya, mengganggu kenyamanan teman-teman satu kelas. Hebat Kenzo, ingat Kenzo peraturan dan kesepakatan kelas kita ya. Iya, jadi kedepannya kira-kira kalau kita mengganggu kenyamanan teman, nak, bahagia kita dalam kelas? Enggak. Nah, kedepannya Kenzo mau seperti apa nak? Tidak melempar barang teman. Terus kembali bermain dengan teman. Kembali dengan bermain dengan teman bersama-sama. Iya. Kenzo udah makan tadi? Udah. Tadi pagi ada sholat subuh? Ada. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kita udah selesai ya Ken. Kenzo berjanji untuk lebih baik ke depannya nak? Iya. Oke. Thank you Kenzo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Asraf, Gani. Nah, Ustazah mau berbagi
tahu sama ketua kelas antum. Iya, antum berantem tadi, Nak. Iya. Kenapa tadi, apa yang terjadi, Gani, Asraf? bola lah. Main bola, terus main kasar. Asal main kasar ya. Oh iya. Terus antum, ya Ustazah paham apa yang antum rasakan. Nah, tapi menurut antum, dari yang antum lakukan itu, apa kesalahan yang telah antum lakukan, Asraf? Teriak-teriak. Kalau Gani? Antum dorong dia. Iya, antum dorong dia tadi, Nak. Iya. Berarti dari kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama, apa kira-kira seingat Asraf yang telah Asraf sama Gani langgar, Nak? Berkelahi dan tidak sportif. Iya, berkelahi dan tidak sportif. Nah, jadi menurut Ustazah, kalau misalkan ketika kita bermain, kita harus sportif. Ustazah juga merasakan nanti ketika antum misalkan didorong oleh teman, ya Ustazah juga akan marah. Nah, tetapi sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, kita dalam bermain itu harus sportif. Dan kalau jika kita salah, kita harus apa? Bermaafan. Kira-kira kalau orang lain tidak minta maaf, apakah kita mau meminta maaf terlebih dahulu? Mau. Iya. Jadi kedepannya Ustazah berharap antum akan lebih baik lagi dalam bermain, terus sama-sama menjalani kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Ya. Nah, kira-kira kedepannya Gani sama Asraf mau bagaimana, Nak? Tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang Ustazah mau lihat siapa yang duluan mau minta maaf, insya Allah masuk surga. Ya, siapa yang mau minta maaf duluan? Ya, boleh Asraf. Ya, ketawa dulu berdua. Nah, nanti berteman lagi ya. Oke, sekarang silahkan kembali ke kelas ya, Nak. Oke, yuk. Assalamualaikum, Gani. Iya, bergabung dengan teman-teman satu kelas. Kira-kira kalau orang lain tidak minta maaf, apakah kita mau minta maaf terlebih dahulu? Nah, ini contoh kasus ketiga, berkelahi ketika bermain bola. Nah, Akan lebih baik lagi dalam bermain, terus sama-sama menjalani kesepakatan kelas yang telah kita. oke. Mungkin demikian contoh. Nah, mungkin demikian contoh beberapa kasus yang dapat kita kupas. Nanti selanjutnya bisa disaksikan pada channel YouTube. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam mengajar, dalam keseharian di rumah pun dengan orang tua kita juga bisa seperti itu, ya. Dengan lingkungan tempat tinggal kita, kita juga bisa menerapkannya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga menginspirasi dan membuat teman-teman juga tergerak untuk melakukannya, dan semoga juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat hadir hari ini. Kalau butuh slide-nya nanti saya dengan senang hati memberikan slide-nya, agar semoga ilmu ini tidak sebatas di kita saja, tetapi orang lain juga paham dan mau melaksanakannya. Oke, salam bahagia dari calon guru penggerak angkatan 8 Sekolah Univisi Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denofia Fianti SHI
Wahyuningsih, SPDI, SPD. Alhamdulillah telah dilaksanakannya dan dijalankannya, yaitu budaya positif di SDIT Kuratain Batu Sangkar. Di antaranya adalah yang pertama segitiga restitusi, di mana di sini kita bisa di mana kita bersama anak berusaha untuk mencarikan solusi dari kesalahan yang telah dilakukan anak, dan juga bisa membangun motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan, jadi bukan karena dorongan dari luar. Kemudian juga yang kedua adalah membangun dan merumuskan kesepakatan kelas bersama anak. Dengan demikian anak merasa memiliki tanggung jawab untuk kedua, membangun dan merumuskan kesepakatan kelas bersama anak. Dengan demikian anak merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menerima konsekuensi jika melakukan kesalahannya. Hal ini, budaya positif ini sebenarnya sudah dilakukan oleh ustazah-ustazah di SDIT Kuratain Batu Sangkar. Sekarang tinggal bagaimana kita mengefektifkannya, dan alhamdulillah Ustazah Sri Wahyuningsih, SPD telah memberikan kekuatan dalam hal ini dan bisa mengimbaskan kepada semua ustazah-ustazah. Kemudian yang ketiga, budaya positif yang ketiga adalah mengambil peran sebagai manajer dari 5 posisi kontrol yang telah ditawarkan. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan adanya pendidikan CIP Angkatan 8 ini. Mudah-mudahan memang bisa menjadi motor penggerak di SDIT Kuratain Batu Sangkar yang sangat sinkron dengan pelaksanaan program sekolah penggerak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murdianti, guru SDIT Kuratain Batu Sangkar. Saya berpendapat dengan diikutinya guru penggerak oleh teman saya Sri Wahyuningsih. Saya merasa bahwa itu menambah cakrawala kita sebagai guru, di mana kita akan menuntun anak didik kita dalam meraih kebahagiaan dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian berhubungan dengan budaya positif yang telah diterapkan oleh teman kita di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat menimbulkan dalam kesehariannya anak didik kita bisa menyelesaikan masalah dia sendiri atau merubah ke arah yang lebih baik dengan dorongan dari dalam diri dia sendiri, sehingga dia berubah secara permanen, sehingga pembiasaan yang telah baik itu akan tetap dibawanya sampai besar nanti. Silakan dibacakan, Hamdan. Datang tidak terlambat. Apalagi? Itu aja? Habis? Oke.